Oke, jadi untuk agar tahu sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Al-Kahfi ini yang tentang orang-orang yang menyelami gua, kita akan bacakan ya ayatnya dan juga tafsirnya guys. Jadi biar kita ngaji lah gitu. Apalagi kena ngaji, dia langsung ikut ngaji ini gitu, ya kan? Biar dia paham kisah ini apa sih tujuannya gitu kan. Tadi sudah saya sampaikan, tapi kita akan lebih jelas lagi detail. Apa sih betul nggak sih ngalor ngidul gitu kan? Kita akan bacakan guys. Nah, ini ada di Al-Kahfi ayat 9-12 dulu ya, kita bacakan. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ingat, ini bicara tentang tanda-tanda kekuasaan guys, yang mengherankan. Jadi Anda yang heran ya, itu tanda kekuasaan Allah yang buat Anda heran. Jadi Allah tuh maha berkuasa atas apapun itu, bahkan Anda pun heran karena Anda tentu beda sama manusia. Kalau manusia mungkin apa ya, orang nggak heran, oh nggak mungkin dong itu memang manusia, nggak heran, pasti manusia nggak bisa begitu. Tapi ini Tuhan guys, mereka heran karena ini mungkin manusia buat gitu kan, ini pasti Tuhan ini gitu. Makanya mereka heran, suatu yang nggak mampu dilakukan manusia, tentu ini pastilah Tuhan yang melakukan, makanya mereka heran gitu, ngerti ya? Karena ini pasti adalah kuasa Allah gitu yang membuat mereka heran ini. Nah, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa. Ingat ya, pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa. Ingat mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maka kami tutup telinga mereka berapa tahun dalam gua itu, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Nah, ini ada maknanya guys, ada hikmahnya ya. Di sini kita tahu ya bahwa Allah sengaja membuat mereka tidur di dalam gua itu ya. Lalu Allah bangunkan agar apa? Mereka ini berbantah-bantahan. Kita berapa tahun sih tidur dalam gua ini gitu. Ya kan? Paham ya? Jadi Allah tuh pengen lihat siapa, bukan Allah nggak tahu ya, Allah pengen lihat nih siapa yang lebih tepat hitungannya gitu. Karena orang yang namanya tidur dalam gua yang nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu dunia luar, tentu nggak tahu tahun, nggak tahu segala macamnya. Kita tahunya hanya ketika kita tengok jam. Coba gini deh, sederhananya kayak Anda tidur, tidur ya, Anda tidur ya, entah itu serah deh, mau malam, mau siang, apa segala macam, tapi di suatu tempat, di goa atau di manapun yang tidak ada matahari luar ya, nggak ada matahari, nggak ada apa-apa, di ruangan tertutup gitu, kayak goa itu kan, ada bisa di kamar, yang penting nggak ada nampak luar lah gitu guys, sinar matahari atau bulan gitu. Nah, ketika Anda bangun, Anda pasti berdebat. Saya tidur berdua teman-teman saya nih, kita tidur berapa jam nih ya, nggak ada yang tahu sebelum kita melihat jam atau sebelum kita melihat keluar. Itu pun ya kalau kita tidur 1 hari, kalau kita tidur 3 hari gimana? Jadi kita tahu setelah kita melihat jam atau kita tanya orang guys. Nah, itu ya. Ini menunjukkan kuasa Allah gitu Allah. Jadi ini cerdas namanya guys ya. Jadi Allah menjelaskan ya logikanya. Kalau orang tidur di gua itu ya pasti mereka nggak tahu waktu. Ketika bangun mereka akan berdebat. Coba, coba Allah sampaikan sesuatu yang cerdas gitu. Logika. Ini semua logika ini. Disampaikan ini logika. Logika bagaimana orang itu berdebat berapa lama sih mereka tidur gitu kan dalam gua ini gitu, karena mereka pasti tidak tahu karena situ tidak ada jam, tidak ada orang lain untuk tempat bertanya gitu kan, dan tempat itu gelap, tidak ada matahari dan bulan yang nampak di situ. Nah, hal ini merupakan berita dari Allah SWT. Ini tafsirnya guys ya, yang menceritakan tentang orang-orang yang menghuni gua secara singkat, kemudian diterangkan dengan panjang lebar sesudahnya. Allah SWT berfirman, kita nggak usah bacakan Arab ya guys ya, karena ini adalah bercepat ya, karena ini video untuk semua, hanya untuk kaum muslimin saja. Nah, atau kamu mengira ya, hai Muhammad, bahwa orang-orang yang menghuni gua dan yang mempunyai rokem itu, mereka termasuk tanda-tanda kuasa kami yang mengherankan. Itu tanda kuasa Allah guys. Mereka tidur di gua tuh tanda kekuasaan Allah. Itu tandanya Allah tuh punya kuasa untuk membuat orang seperti itu. Nah, jadi tiadalah perkara mereka mengherankan bagi kekuasaan dan kemampuan kami. Nah, ya heran karena itulah Tuhan gitu. Ya, nggak heran orang guys. Gitu. Tapi justru heran kalau ada Tuhan yang butuh makan minum. Itu baru orang yang yang heran. Jadi orang-orang yang heran nih mereka nggak yakin dengan kuasa Tuhannya. Nah, kita nggak heran ya. Ingat, kita nggak heran karena kita tahu, oh ini Tuhan memang begitu kok. Tapi kita yang heran adalah ketika melihat Yesus kok. Ini gini kebalik guys ya. Ketika orang-orang kafir heran,
kok bisa ya orang ini tidur di gua tapi sekian lama? Orang beriman nggak heran. Terbalik dengan Yesus ya. Mereka nggak heran apa Tuhan tuh butuh makan minum, Tuhan tuh bisa mati. Mereka nggak heran. Kita heran. Kok Tuhan dilahirkan? Kok Tuhan butuh makanan minum? Jadi di segitu kita heran, mereka nggak heran. Karena memang itu harus heran kan. Ketika kita lihat ada Tuhan yang butuh makan minum, dia dilahirkan mati, itu kita harus heran. Logiknya kita heran. Kok ada Tuhan seperti itu? Tapi mereka nggak heran. Tapi hal seperti ini, yang Tuhan tuh harusnya begitu, bisa membuat orang tidur 300 tahun dalam gua. Harusnya kan orang heran. Ya kan? Harusnya kita kan nggak heran harusnya nih, karena ini bukan orang loh guys yang buat ini, tapi Tuhan. Jadi ada Tuhan yang mampu begini, ya kan? Ada Tuhan yang kok begini gitu. Jadi kita nggak heran, karena ini Tuhannya begitu. Tuhan tuh bisa apapun itu. Mereka heran. Tapi yang ini kita yang heran. Kok Tuhan udah akan minum ya? Tuhan kok hidup lahir karena mati ya? Mereka nggak heran. Di situ bedanya guys ya. Jadi mereka heran pada sesuatu yang seharusnya memang begitu. Mereka heran ketika melihat ada Tuhan yang bisa melakukan banyak hal yang ini contohnya itu. Kita nggak heran, kan itu Tuhan. Tapi mereka nggak heran ketika Tuhan kok butuh makan minum. Kita yang heran guys, paham ya? Ya Anda akan tahu logikanya. Jadi intinya adalah hal yang harusnya mereka heran, mereka nggak heran. Tapi hal yang seharusnya mereka tuh nggak heran, yang heran mereka malah nggak heran guys. Jadi mereka tuh kebalik gitu. Nggak seperti kita yang udah pas penempatannya, mereka kebalik. Jadi tiadalah perkara mereka mengherankan bagi kekuasaan dan kemampuan kami. Karena sesungguhnya menciptakan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam hari. Ini Allah pengen tunjukkan nih kekuasaannya, ya, bahwa menciptakan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam hari, menundukkan matahari setara bulan, menundukkan dalam artian itu Allah yang ngatur peredarannya. Matahari bulan tuh bergerak atas perintah Allah, ya. Bintang-bintang juga bergerak ya guys ya. Dan lain-lainnya dari tanda-tanda yang besar yang menunjukkan akan kekuasaan Allah SWT sangatlah mudah. Dan bahwa Allah Maha Kuasa atas semua yang dikehendakinya. Jadi ini ayat ada purpose-nya, yaitu menunjukkan kebesaran Allah gitu. Jadi ketika ayat Alkitab menunjukkan kalau Tuhan itu nggak punya kuasa, dia kuasa yang dikasih oleh yang punya kuasa, dia bahkan menjadikan tempat di surga Bapaknya yang bukan punya dia butuh dibangunkan ketika ada badai di perahu, dia butuh minjam keledai tanpa izin, ya. Dia mengutuk pohon ara. Itu informasi bukti kalau Yesus tidak maha kuasa gitu, bahwa dia bukan Tuhan. Tapi dia kuasa sebaliknya, menunjukkan apa-apa tanda-tanda kekuasaan Allah guys. Itulah beda Al-Quran dengan Alkitab, ya. Anda paham ya? Ya, Al-Quran menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan dalam Alkitab itu ya, meskipun bukan Tuhan ya, karena itu persepsi mereka. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan dan sembahku. Persepsi mereka dia Tuhan. Jadi Tuhan dalam persepsi mereka ini dan kitab itu adalah Tuhan yang tidak maha kuasa seperti Tuhan dalam Al-Quran. Dimana Tuhan dalam Alkitab itu dilahirkan, bisa mati, butuh makanan minum, minjam keledai tanpa izin alias mencuri dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang jomplang gitu guys. Perbedaan antara Tuhan di Al-Quran dan Tuhan di Alkitab. Dan bahwa Allah Maha Kuasa atas semua yang dikehendakinya. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Ingat ya, tidak ada sesuatu yang melemahkannya. Ini bukti lagi kalau Tuhan Alkitab itu ada yang melemahkannya. Itu ketika dia ada Tuhan yang lemah guys. Meskipun dia sebenarnya bukan Tuhan. Karena dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan dan sembahku. Semuanya itu jauh lebih mengherankan daripada perihal orang-orang yang menghuni gua. Ibnu Jurayj telah meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kuasa kami yang mengherankan. Al-Kahfi 9. Itu sesungguhnya pada sebagian tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kami, terdapat banyak hal yang lebih mengherankan bagi orang-orang kafir ya. Kita nggak heran. Dari itu, Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang menghuni gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Artinya, apa yang aku berikan kepadamu berupa ilmu, sunnah, dan Quran ini jauh lebih mengherankan daripada kisah Ashabul Kahfi, orang-orang yang menghuni gua dan yang mempunyai rokim. Jadi kenapa ya?
Kenapa apa yang diberikan Allah kepada kita, ya, kepada Nabi, para sahabat kita, yaitu apa, ilmu, sunnah, juga Quran ini, itu lebih mengherankan. Kenapa? Karena Quran ini lengkap semuanya, guys. Bukan hanya kisah Ashabul Kahfi, juga ada kisah Musa, apa dikejar Firaun, kisah Allah Maha Kuasa menurunkan air bah. Jadi Quran itu, jadi kisah Ashabul Kahfi ini hanya segelintir dari kisah-kisah menakjubkan yang Allah lakukan di Quran. Paham ya? Jadi kalau Anda heran ya, karena ini orang kafir ya, orang kafir kan heran lihat Quran itu, karena ini hanya segelintir. Nah, ini berarti ada purpose-nya, guys. Paham ya? Jadi kalau Anda ngaji, Anda paham. Tapi kalau Anda tidak ngaji, ya ditambah lagi. Bingung, ini kok gini sih? Untuk apa sih diceritakan gitu? Makanya baca tafsir gitu, biar Anda tahu. Ada tujuannya semuanya gitu. Karena jadi ini logis semua, guys. Lebih heran lagi orang kafir melihat Quran. Ya, karena Ashabul Kahfi tadi hanya segelintir kisah dalam Quran. Masih banyak lagi yang mengherankan orang kafir, guys. Nabi Nuh diselamatkan dari air bah dan segala macamnya. Muhammad Ibnu Ishaq telah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa makna yang dimaksud seakan-akan mengatakan hujah-hujahku yang jelas terhadap hamba-hambaku jauh lebih mengherankan daripada kisah para penghuni gua dan pemilik rokim itu. Jadi ada kisah lain yang lebih mengherankan, guys, bagi orang-orang kafir tentunya. Al-Kahfi artinya gua yang terdapat di sebuah bukit yang dijadikan tempat bersembunyi oleh para pemuda yang disebutkan kisah dalam Quran ini. Yang dimaksud dengan Rokim, Al-Rokim Al-Aufi dari Ibnu Abbas adalah sebuah lembah yang terdekat di kota Ailah, Yordania sekarang. Hal yang sama telah dikatakan oleh Atiyah Al-Aufi dan Qatadah. Jadi sekali lagi ya, ini kondisi ini adalah sebuah lembah yang terletak di dekat kota Ailah. Ini kan masih simpang-siur nih. Jadi orang-orang ini mengatakan itu adalah suatu lembah yang ada di kota Ailah. Yang lain kan tadi itu beda lagi gitu. Jadi itulah namanya cerita rakyat. Beda-beda, guys. Nah, Ad-Dahhak mengatakan, ini versi lain lagi ya, Kahfi adalah sebuah gua yang ada di lembah itu, sedangkan Ar-Rakim adalah nama lembah tersebut. Jadi ada banyak versi. Allah yang tahu. Ingat ya, Allah yang tahu karena Dia menyampaikan informasi ini. Dia yang tahu. Mereka cuma segelintir orang yang tahu, yaitu orang yang tentu yang ada hidup pada zaman itu, yang langsung ketemu dengan orang-orang ini, orang-orang yang ada di gua ini. Nah, Mujahid mengatakan bahwa Ar-Rakim adalah nama sebuah kitab yang diletakkan di depan bangunan tempat mereka. Sebagian orang mengatakan bahwa Rokim adalah nama sebuah lembah yang terdapat pada gua tempat mereka. Ini beda-beda, guys. Ini namanya cerita rakyat, simpang siur gitu. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami As-Sauri dari Sama, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna Ar-Rokim, bahwa Ka'ab menduga Ar-Rakim adalah nama sebuah kampung atau kota. Jadi masih simpang siur. Hanya Allah yang tahu, guys. Jadi itu gak penting ya. Makanya jadi mereka berdebat itu sebenarnya gak penting gitu. Yang penting kan adalah informasi Allah sampai, karena ada suatu hal yang bisa Allah perbuat yang manusia tidak buat, yang tidak bisa buat itu. Ibnu Jurayj telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ar-Rakim adalah sebuah bukit yang di dalamnya terdapat gua tersebut. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abu Nujaih dari Mujahid dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa nama bukit itu adalah Banglius. Ibnu Jurayj mengatakan telah menceritakan padaku Wahab Ibnu Sulaiman dari Su'aib Al-Jibai bahwa nama bukit tempat gua itu adalah Banglius, nama guanya adalah Haizam, dan nama anjing mereka adalah Hamran. Nah, jadi ada nama lain, guys. Nama anjingnya Hamran, nama guanya Haizam, nama bukitnya Banglius. Jadi banyak versi gitu kan. Yang tahu hanya Allah saja. Makanya gak penting itu. Maka mereka pendapatkan. Abdur Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Israel dari Sama, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan semua nama dalam Al-Quran saya mengetahuinya kecuali Hanan, Awah, dan Rokim. Nah, Ibnu Jurayj mengatakan telah menceritakan kepadaku Amr ibnu Dinar. Ia pernah mendengar Ikrimah berkata, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apakah Rokim itu nama sebuah prasasti atau bangunan. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ar-Rakim adalah sebuah prasasti. Said ibnu Jubair mengatakan Rokim adalah sebuah prasasti yang tulis pada sebuah batu. Mereka menulis kisah Ashabul Kahfi kepadanya, kemudian meletakkannya di pintu gua itu. Banyak versi, guys ya. Ini versi ya. Jadi Allah tidak menyampaikan. Makanya Allah tidak menyampaikan. Makanya banyak versi. Kalau Allah menyampaikan, tentu tidak ada versi gitu. Semua kan kita lihat tahun tadi itu kan, ya kita tidak perlu nengok versi-versi itu. Kita kan harus tahu yang benar tuh Allah sampaikan 300 tahun, 39 tahun, guys. Gitu. Informasi dari Allah itu adalah suatu yang valid dibanding dengan kisah-kisah versi-versi manusia.
Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Azlam telah mengatakan bahwa rakim artinya kitab. Kemudian dia membacakan firmannya untuk menguatkan alasannya, yaitu, nah, di Abdurrahman ibnu Zaid itu ya make memperkuat argumentasinya melalui firman, guys. Dia membacakan ayat Quran ya, yaitu ialah kitab yang tertulis, yaitu di Al-Mutaffifin ya ayat 9. Jadi dia Abdurrahman itu memakai metode melihat Al-Quran untuk mengetahui apa itu Ar-Rakim itu. Jadi dia mengambil dari sumber surah Al-Mutaffifin ayat 9, guys. Memang inilah yang tersimpulkan dari makna lahiriah ayat, dan beberapa inilah yang beliau Ibnu Jarir. Ibnu Jarir pakai metode yang beda lagi. Ibnu Jarir mengatakan bahwa rakim berwazan fa'il yang maknanya makum, tertulis, sebagaimana dikatakan kotil terhadap si terbunuh dan orang yang terluka disebut jarih. Firman Allah SWT ya, ingatlah tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung dalam gua, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Nah, ini sekali lagi mereka ini orang-orang Islam ya. Jadi kalau orang Kristen mengklaim mereka orang Kristen ya itu kita maklumi. Seperti mereka mengklaim Yesus Kristen gitu kan, padahal Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen sama sekali. Ya kan? Tidak pernah Yesus atau murid awal menyebut kata Kristen gitu. Bahkan mereka disebut umat Nasrani. Bahkan mereka yang lebih awal itu disebut Unitarian. Baru muncul kemudian Kristen 300 tahun setelah Yesus pergi di Antioquia, disebut pertama kali. Juga kaum Trinitarian yang pencetus Kristen ini baru ada belakangan, guys. Awalnya tidak ada Trinitarian, Kristen tidak ada awalnya. Yang ada hanyalah Unitarian dan umat Nasrani yang ada awalnya. Itulah jadi distorsi dalam dalam ajaran Yesus gitu kan. Allah SWT menceritakan tentang para pemuda yang melarikan diri dengan membawa agamanya agar agama mereka selamat dari gangguan kaumnya yang pasti akan memfitnah mereka. Mereka lari memisahkan diri dari kaumnya, lalu berlindung dalam gua yang berada di suatu bukit sebagai tempat persembunyian mereka agar kaumnya tidak tahu keberadaan mereka. Ketika hendak masuk ke gua itu, mereka memohon pada Allah agar rahmat dan kelembutannya dilimpahkan pada diri mereka. Mereka mengatakan dalam doanya seperti yang di situ ada firman-Nya, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Bahkan doa mereka pun Allah sampaikan. Kalau mereka berdoa kepada Allah gitu. Yang orang tentu nggak tahu kan. Sedang rakyat itu nggak tahu itu. Karena itu aktivitas mereka yang tahu siapa hanya Allah dan mereka. Orang-orang nggak tahu, guys. Ini kisah yang hanya yang tahu Allah dan mereka gitu kan. Karena Allah yang menyaksikan. yakni anugerahkanlah kepada kami dari sisimu yang dengannya engkau merahmati kami dan menyembunyikan kami dari kaum kami. Ya, sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maksudnya, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus dalam urusan kami ini. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa jadikanlah bagi akibat urusan kami ini jalan yang lurus, seperti pengertian terdapat dalam sebuah hadis, yaitu dan segala apa yang engkau putuskan bagi kami memohon agar sudilah engkau menjadikan akibatnya bagi kami jalan yang lurus. Dalam kitab Musnad disebutkan melalui hadis Buzr ibnu Artah dari Rasulullah SAW bahwa beliau SAW pernah mengatakan dalam doanya, ya Allah, berikanlah akhir yang baik bagi semua urusan kami dan lindungilah kami dari kehinaan dunia dan azab di akhirat. Firman Allah SWT, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Nah, tadi berapa tahunnya? Yaitu 309 tahun, guys. Yaitu kami jatuhkan rasa kantuk yang berat pada mereka di saat mereka memasuki gua itu, lalu mereka tidur selama bertahun-tahun. Jadi ingat, jadi kita tahu, ternyata Allah yang menjatuhkan rasa kantuk yang berat pada mereka, guys. Sehingga mereka tidur selama bertahun-tahun. Kemudian kami bangunkan mereka, jadi Allah juga bangunkan mereka. Jangan dari tidur mereka yang lelap itu. Karena waktu itu tidak ada siapa-siapa, guys. Ingat, mereka semua tidur ya. Gak ada orang ya. Jadi Allah yang membangunkan mereka. Kemudian salah seorang antara mereka keluar dari gua itu dengan membawa uang dirham perbekalan mereka. Ingat, yang bawa itu uang dirham ya. Jadi ini kisah ini berarti bukan dari situ kemungkinan besar. Karena dia pakai uang dirham. Untuk mereka tukarkan dengan makanan yang diperlukannya. Perincian tentang hal tersebut akan diterangkan sudah ini. Nanti kita baca juga sempat, guys. Allah SWT berfirman, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu, yaitu di antara kedua kelompok yang memperselisihkan tentang lamanya mereka tinggal di gua itu. Jadi mereka aja, jangan lagi orang luar, mereka aja berselisih, guys, gitu. Karena gini, ketika mereka masuk dan ketika mereka keluar itu kan apa ya? Kan panjang waktunya tuh, guys.
Jadi orang yang hidup di zaman mereka keluar itu sudah nggak ada lagi. Ini berarti susah untuk dirunut berapa tahun tepatnya, berapa bulan, berapa jamnya, susah dirunut. Karena kan apa namanya, ada 300 tahun perbedaannya guys. Dulu nggak ada jam, dulu nggak ada kalender segala macam, nggak ada. Jadi susah untuk menghitung tepatnya. Allah yang tahu tepatnya, itu ternyata 309 tahun guys. Allah yang tepat menghitung tadi kan. Menurut suatu pendapat, maka ini maksudnya bilangan mereka. Sedangkan menurut pendapat yang lain adalah lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Seperti dalam pengertian kata-kata orang Arab, sabak kal jawadu, bila mana kuda tersebut telah mencapai garis finish. Kata amat ini, al-amat ini menunjukkan tujuan. Dan makna yang dimaksud dalam ayat ini ialah lamanya masa. Oke. Bentar ya. Udah iklan pula guys. Enervon Aktif bantu memenuhi kebutuhan vitamin C, vitamin B kompleks, dan mineral. Ini risikonya kalau kita apa guys ya? Memang aplikasi itu ini. Maaf ya, ntar aduh, kenapa ada iklan begini nih? Itu kita akan bagian berlanjut aja gitu guys ya. Oke.